laptop Anda error. Sering hang, laptop atau komputer lemot. Lalu kerjaan menumpuk dan tidak ada waktu ke tempat servis. Yuk Kak Akbar Cahaya aja solusinya. Anda tinggal hubungi kami di 081527605571. Kami datang ke tempat Anda. Meliputi wilayah Makassar dan Goa. Kami siap melayani Anda. Kalian juga bisa mengunjungi Akbar Cahaya di Jalan Tun Abdul Razak 1 Perumahan BTN Pau Pau Permai. Blok F7 nomor 15. Somba Opu, Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di segmen Ini Bukan Podcast. Iya kah? Sama saya Sakila Kahar selaku host pada episode kali ini. Nah, saat ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Itu bukan karena dia pacar saya ya teman-teman, tapi dia adalah teman sebaya saya. Untuk itu langsung saja please welcome Muhammad Miftah Najahul Ramadan. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar nih hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang pada hari ini nih Kak ya, kenalkan Kakak sedikit ke penonton supaya penonton juga tahu nih Kak Miftah ini siapa. Bisa Kak? Iya boleh Kak, silahkan. Nah, Kak Miftah ini adalah alumni SD Negeri KIP Barabaraya, kemudian SMP Negeri 21 Makassar, selanjutnya di SMA Negeri 14 Makassar, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Makassar, tepatnya pada jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, sekedar informasi nih teman-teman, jurusan ini adalah jurusan saya juga, makanya saya dan Kak Miftah ini cukup kenal. Nah, kemudian adapun pengalaman Kak Miftah, yang pertama adalah Ketua Panitia Lomba PMR se-Sulawesi Selatan, kemudian Ketua Umum Palang Merah Remaja Wira, kemudian anggota bidang 1 Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan, selanjutnya, dan sampai saat ini Kak Miftah adalah Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan periode 2022-2023. Nah, dan baru-baru ini nih Kak Miftah ya, dia juga bergabung dalam Novo Club Batch Tour. Betul seperti itu? Batch ya, bukan batch. Iya, iya. Oke, tapi sebelum ini nih Kak, sebelum gabung di Novo ini, saya melihat bahwasanya Kak Miftah adalah anak himpunan mahasiswa ya Kak? Ya, betul sekali Kak. Ya. Anak. Tapi tidak semua orang nih Kak, tidak semua teman-teman IBP ini tahu tentang apa itu himpunan mahasiswa, terlebih ketika mereka adalah siswa dan mungkin mahasiswa baru ya Kak. Jadi mungkin Kak Miftah bisa menjelaskan sedikit apa sih itu himpunan mahasiswa? Oh ya, untuk himpunan mahasiswa sendiri ini merupakan wadah untuk seluruh mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki sesuai dengan skillnya masing-masing. Ya. Tingkatnya seperti itu Kak. Oh, jadi seperti itu ya penjelasan Kak Miftah tentang himpunan mahasiswa. Nah, ini sangat memberikan informasi bagi teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sebenarnya itu himpunan mahasiswa. Nah, setelah saya membacakan tadi nih Kak ya, atau menjelaskan tentang Kak Miftah itu siapa, sudah terlihat jelas ya bahwasanya Kak Miftah ini adalah mahasiswa organisatoris, begitu ya Kak? Ya, sedikit organisatoris ya Kak. Sedikit organisatoris katanya teman-teman. Tidak begitu organisatoris iya. juga. Nah, mungkin kita sudah bisa ya masuk ke perbincangan kita, boleh Kak? Ayo, boleh Kak, silakan. Oke, hal pertama yang mau saya tanyakan nih Kak ya, tentang Palang Merah Remaja deh ya Kak ya. Kan Kakak pada saat itu betul ya jadi ketua umum pada saat itu? Iya Kak, betul ketua umum pada saat Palang Merah tingkatan Wira atau tingkatan SMA. Oh iya, SMA ya. Jadi bagaimana sih rasanya Kak menjadi ketua umum itu sendiri? Untuk saat menjadi ketua umumnya Kak, ya. Ada suka dukanya sih saat menjadi ketua umum. Ya. Mungkin seperti yang teman-teman ketahui, ketua umum kan tidak sembarang orang ya yang Iya, menjabat betul untuk menjadi sekali. ketua umum. Beban yang ditanggung saat menjadi ketua umum juga agak berat ya, karena kan
untuk jalan-jalannya dari organisasi sendiri bergantung di ketua umum itu sendiri. Jadi saat menjadi ketua umum, perencanaan maupun pengorganisasian untuk organisasi ini sendiri kita susun dengan baik. Apalagi keputusan-keputusan saat dalam organisasinya diambil oleh ketua umum itu sendiri. Betul, ya. Pasti ada saja ya anggota yang bandel seperti itu ya Kak ya. Salah satunya juga Kak. Tapi sebagai ketua harus mengayomi, harus sabar ya betul ya seperti itu. Nah, saya mau nanya nih Kak, pasti pada saat Kakak mengemban tugas ada saja kegiatan yang Kakak laksanakan ya Kak, betul? Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih kegiatan-kegiatan Kakak itu? Saat di Kepalang Merahan sendiri sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan kebanyakan mengarah ke volunteer atau relawan-relawan seperti membangun relasi untuk penanggulangan bencana-bencana Kak. Saat ada orang-orang yang terkena bencana atau kami melakukan bakti sosial ke atau penyuluhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebih kegiatan-kegiatan seperti itu sih yang kami lakukan. Oh, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, Kak Miftah itu berarti salah satu orang yang cukup mulia ya karena ingin membantu sesamanya, betul Kak? Masya Allah, tidak semudah itu juga Kak. Oh, tidak semudah itu ternyata perjalanannya ya. Oh, jadi itu ya yang Kakak rasakan saat menjadi ketua umum. Namun yang saya ketahui tentang Kakak ini, Kakak juga pernah menjadi ketua panitia, betul ya Kak? Oh iya Kak, untuk ketua panitia dari Lomba Sulawesi Selatan itu Kak, di Palang Merah yang tingkatan Wira maupun Madya. Kalau boleh tahu ya Kak, perlombaan itu ya atau Kakak menjadi ketua panitia pada saat Kakak mengemban tugas sebagai ketua umum atau sebelumnya nih Kak? Untuk ketua panitianya sendiri itu sebelum menjadi ketua umum Kak, jadi transisi dari sebelum menjadi ketua umum. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Kira-kira bagaimana sih rasanya nih Kak jadi ketua panitia untuk perlombaan se-Sulawesi Selatan nih Kak? Ini bukan kaleng-kaleng loh karena ini adalah perlombaan besar ya, betul ya Kak? Gimana sih rasanya Kak? Untuk saat menjadi ketua panitia sendiri banyak senang, sedih, suka duka yang dilalui sih Kak saat menjadi ketua panitia, terutama saat mengontrol teman-teman sendiri ya dalam kepanitiaan pasti banyak marahnya juga, banyak senang, sedih, lebih ke campur aduk sih Kak saat menjadi ketua panitia. Oh, jadi seperti itu. Tapi mungkin hal yang paling Kakak ingat deh ketika menjadi ketua panitia, kebanggaannya Kakak deh ketika jadi ketua panitia itu saat apa sih? Kalau dari saya sendiri saat pemberian sambutan Kak di atas panggung sendiri itu salah satu kebanggaan tersendiri bagi saya karena itu juga pertama kali saya naik ke atas panggung. Oh, jadi kayak audiens itu jadi langsung tahu, oh jadi ini ketua panitianya ya seperti itu bisa ya. Dibilang gitu Kak. Ya, jadi mungkin bisa berbesar kepala di situ ya, ajangnya untuk memamerkan, oh saya ini ketua panitianya ya. Betul. Oke. Seperti itu sedikit sih Kak. Oh, sedikit ya, sedikit sombong ya teman-teman. Oh, jadi begitu ya rasanya pengalamannya saat di PMR ya Kak. Kemudian yang benar-benar ingin saya tanyakan nih, yang sangat penasaran nih ya. Apa nih Kak? Kayaknya tegang sekali ini pertanyaannya. Tidak setegang itu ya, nggak seperti rasanya ketika menjalani organisasi itu. Tapi serius nih Kak, saya mau bertanya tentang itu. Ya, back to the topic. Pada saat ini, kalau nggak salah, Kak Miftah adalah sekretaris umum di salah satu lembaga kemahasiswaan, betul ya Kak? Iya betul Kak, di Universitas Negeri Makassar. Oh iya, betul. Nah, untuk lembaga kemahasiswaannya sendiri mungkin teman-teman sudah tahu karena saya sudah spill sebelumnya ya. Nah, yang perlu saya pertanyakan pertama, kan tidak semua orang ingin menjadi anak organisasi, betul ya Kak? Ya, kebanyakan tidak semua orang ya Kak tertarik di organisasi sebenarnya. Ya, tapi hal yang perlu saya beritahukan kepada teman-teman ya, untuk saat ini Kak Miftah ini adalah satu-satunya sekretaris umum lelaki yang ada di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, betul ya Kak? Ya, betul Kak. Untuk saat ini ya teman-teman yang saya maksud ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Kak Miftah ini tertarik? Padahal kan Kak Miftah sudah tahu nih, kebanyakan orang itu malas-malasan banget untuk berorganisasi. Banyak hal sih yang membuat saya tertarik untuk mengikuti organisasi kembali di tingkatan universitas. Salah satunya setelah saya menekuni organisasi di dunia SMA, saya merasakan banyak manfaat ketika
berorganisasi di SMA. Untuk itu, untuk mengembangkan skill dan kemampuan serta bakat yang saya miliki, Ya. saat melihat organisasi atau lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, ada rasa ingin mencoba kembali untuk menekuni organisasi tersebut. Terutama kan kalau di tingkatan jurusan, biasanya yang paling mencolok itu di himpunan sendiri Iya, kan. betul. Jadi saat perekrutan di himpunan mahasiswanya, saya hanya coba-coba kembali ya Iya. untuk Oh, menekuni, coba-coba. menekuni bakat dan minat saya kembali di himpunan mahasiswa ini. Betul. Dengan Jadi- harapan saat memasuki organisasi ini, saya bisa mengembangkan minat dan bakat yang saya miliki serta keahlian. Oh iya, berarti ini tanpa unsur paksaannya kami Iya. bisa masuk ke dalam himpunan itu sendiri. Sebenarnya sama teman juga sih, Kak. Oh iya, ya kadang kita masuk ke himpunan karena saya sendiri adalah anak himpunan yang sama dengan Kak Miftah ini. Jujur, ketika teman saya menjadi seorang organisatoris ya, kita jadi gimana ya? Kita jadi Ngikut tertarik juga kan, juga, ya. iya. Kita jadi kayak penasaran gimana sih jadi anak organisasi itu. Organisatoris, iya. Betul. Jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Miftah bahwasanya memang Kak Miftah suka berorganisasi, makanya melanjutkannya ya. Iya. Ya betul, kan kakak jadi sekretaris umum nih sekarang ya. Saat itu kakak dipilih atau mengajukan diri nih Kak? Sebenarnya saat menjadi Iya. ketua umum itu sebenarnya dipilih sama ketua umumnya. Oh iya iya, terus? Gitu. Kemudian saya sebenarnya awalnya nggak Ragu. langsung terima, Kak, yang Iya. nggak langsung terima sama jabatan yang dikasih sama ketua Iya. umumnya. Saya pertimbangkan dulu apakah saya sanggup untuk menjalankan amanah yang diberikan ini. Tapi setelah beberapa saat saya mempertimbangkan jabatan ini atau amanah yang diberikan, akhirnya saya terima dengan itu dari pertimbangan-pertimbangan dari yang menawarkan tadi. Jadi setelah banyak pertimbangan diri, akhirnya Kak Miftah memantapkan diri bahwa oke, saya sekretaris umum periode ini. Betul ya, seperti itu ya. Kurang Kak? lebih seperti itu. Oke, untuk sekretaris umum sendiri ya, kalau orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham ya, tidak atau terlalu masih awam gitu ya. masih awam tentang sekretaris, mungkin dia berpikir, oh dia sekretaris, oh tentang surat menyurat ya. Pastinya seperti itu untuk orang-orang awam, dia mengetahui bahwasannya sekretaris itu ya emang untuk persuratan saja. Tapi mungkin Kak Miftah bisa jelaskan nih, apa saja sih sebenarnya yang menjadi tugasnya seorang sekretaris umum. Ya, untuk orang awam sendiri pasti kebanyakan orang kira saat menjadi sekretaris itu kebanyakan tentang persuratan maupun persuratan. Tapi saat menjalani amanah saat menjadi sekretaris umum, sebenarnya tugas sekretaris itu tidak tentang persuratan saja. Bisa juga terkait fasilitas-fasilitas pada sekretariat, bisa juga terkait absensi di sekretariat, maupun sebagai penyambung lidah antara ketua umum kepada pengurus maupun staf-staf dari lembaga itu sendiri maupun orang-orang di luar dari lembaga itu sendiri. Sebenarnya tugas utamanya selain persuratan itu sebagai penyambung lidah dari ketua umum ke staf ataupun orang-orang di luar organisasi, terutamanya sih di luar organisasi tersebut. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Jadi menjadi sekretaris umum itu tidak semudah surat menyurat saja, tapi seperti yang dijelaskan Kak Miftah tadi ya, banyak sekali yang harus ditanggung oleh Kak Miftah sebagai sekretaris umum, betul Kak? Tidak sebanyak itu juga. Tidak sebanyak itu ternyata ya. Oke, saya pernah mendengar nih Kak, istilah dari sekretaris umum apa ya? Kalau nggak salah, pasang telinga lebar-lebar apa itu? Prinsip dari sekretaris umum. Oh, prinsip dari sekretaris umum gimana sih Kak? Kalau saya sendiri, saya kan sekarang sudah jadi anak organisasi nih Kak. Tapi saya belum tahu apa sih maksud dari prinsip itu. Mungkin pernah dengar ya dari prinsip sekretaris tersebut. Ya. Itu saya pelajari saat menjabat sebagai anggota dulu. Pernah saya dengar. Prinsip dari seorang sekretaris, tutup mulut rapat-rapat, buka mata awas-awas, dan pasang telinga lebar-lebar. Hal ini harusnya dipegang oleh saat menjabat sebagai seorang sekretaris. Tutup mulut rapat-rapat, buka mata awas-awas, serta pasang telinga lebar-lebar, karena banyak informasi-informasi yang hanya diketahui oleh sekretaris umum. Iya, tidak semua harus diketahui oleh banyak orang ya Kak. Terutama termasuk orang-orang yang menjadi staf dalam organisasi tersebut. Kebanyakan rahasia-rahasia atau hal-hal penting dalam sebuah organisasi itu hanya diketahui oleh sekretaris umum. Makanya prinsip-prinsip tersebut harus dipegang oleh sekretaris itu sendiri.
Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berpikiran untuk menjadi sekretaris umum, hal pertama yang harus teman-teman latih adalah menjaga rahasia orang lain. Betul ya, Kak? Betul. Iya, Terutama betul. rahasia lembaga. Iya. Tapi setelah mendengar itu, jujur saja saya mendengarnya itu cukup berat. Tapi mungkin nggak akan berat ketika kita menikmatinya dengan sangat baik ya, Kak. Seperti Ya. itu, Kak. Makanya ayo menjadi sekretaris. Iya, ayo menjadi sekretaris umum. Sekretaris apa aja sih ya, Kak? Sebenarnya jadi sekretaris itu berat juga ya, tidak hanya sekretaris umum. Menjadi sekretaris apapun itu ketika kita menekuninya dengan baik itu tidak akan terasa mungkin ya. Tidak akan menjadi beban. Rasanya mungkin sedikit saja begitu. Betul. Sedikit. Sepertinya Kak Miftah agak tidak setuju ketika saya mengatakan sedikit saja ya. Kemudian nih Kak ya, pastinya menjadi anak organisasi apalagi menjadi sekretaris umum nih Kak ya. Ya, ada tantangan yang benar-benar berat yang menurut Kak Miftah ini aduh sepertinya seperti ini deh. Gimana nih Kak, apa sih tantangannya? Sebenarnya bukan ke persyaratannya tapi lebih ke penyambung lidah atau penyambung hubungan antara ketua umum ke orang lain, baik itu pengurus maupun orang-orang di luar pengurus, karena biasanya kan ada hal-hal yang ingin ketua umum sendiri ingin sampaikan ke baik itu keluar maupun ke dalam organisasi, itu kebanyakan melalui sekretaris umum. Biasanya orang-orang yang saya hubungi sendiri kurang merespon dengan baik, jadi agak ini juga ya, agak susahnya kebanyakan di situ saat sebagai penyambung lidahnya gitu. Nah, tapi kan Kak ya, untuk saat ini banyak banget nih mahasiswa yang benar-benar tidak mau berorganisasi. Ini ketika kita mau berorganisasi nih Kak, kita berdua deh ya, kita berdua menjadi anak organisasi, tapi di sisi lain masih banyak nih mahasiswa yang beranggapan bahwasanya nggak mau berorganisasi karena takut waktunya kepotong lah untuk kerja tugas dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi nggak mungkin kan kita menjadi anak organisasi ketika kita mengetahui bahwa itu buruk ya, termasuk bagaimana cara manajemen waktunya. Itu sebenarnya dari bagaimana kita manajemen waktu ya. Terus yang perlu saya tanyakan ke Kak Miftah nih Kak ya, jadi sekali lagi Kak Miftah adalah sekretaris umum. Nah, bagaimana nih Kak Miftah memanajemen waktu Kakak antara istirahat, untuk keluarga, kuliah, dan organisasi? Untuk manajemen waktu sendiri, sebenarnya agak susah juga. Termasuk untuk saya sendiri, masih susah untuk mengatur waktu. Tapi saat pengaturan waktu saya sendiri, saya pertimbangkan dulu mana yang lebih penting ataupun yang lebih mendesak untuk yang harus saya datangi pada saat itu juga. Jadi untuk sebenarnya sebelum banyak kegiatan yang akan saya lakukan, saya susun jadwal dulu untuk saya sendiri. Hari ini kegiatan saya di mana, besoknya di mana lagi, di jam segini kegiatan saya apa, gitu. Jadi jadwal-jadwal yang saya susun tidak bertabrakan begitu. Kecuali biasanya ada jadwal dadakan. Begitu. Oh iya, jadi seperti itu ya Kak. Jadi sebenarnya pada intinya yang bisa saya tangkap bahwasanya sebenarnya bukan salah organisasinya ketika teman-teman tidak bisa memanajemenkan waktu ya, tapi bagaimana teman-teman itu memanajemen waktunya teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman untuk mengatur yang mana yang lebih penting pada saat itu dan yang mana yang tidak penting atau mungkin kurang penting untuk dilaksanakan. Jadi benar-benar kita harus tahu dulu bagaimana memanajemenkan waktu sebelum mengambil banyak kesibukan atau kegiatan di luar sana ya. Jadi menurut saya sendiri dan mungkin untuk Kak Miftah juga, untuk menjadi anak organisasi itu nggak salah ketika teman-teman bisa memanajemenkan waktunya teman-teman ya, betul Kak Miftah? Untuk itu saya akan lanjut kepada pertanyaan yang lebih mengarah kepada stigma-stigma masyarakat di luar sana deh Kak Miftah ya, atau bisa saja itu juga diambil dari mahasiswa itu sendiri ya Kak, tapi lebih ke mahasiswa yang mungkin kurang paham tentang organisasi ya. Ini ada nih komentar di Instagram yang saya lihat bahwasanya mereka tidak mau berorganisasi karena ada yang miring deh dari organisasi itu dengan argumen yang mereka katakan bahwasanya organisasi ini bukan organisasi yang sebenarnya, tapi organisasi adalah ajang untuk jualan begitu. Gimana nih tanggapan Kak Miftah? Terkait pertanyaan tersebut, sebenarnya lebih ke dari teman-teman sendiri atau dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri sebelum masuk ke organisasi. Ke sebuah organisasi harus meriset terlebih dahulu organisasinya ini bergerak di bidang apa, bergerak di bidang
bidang mana, apakah ini sesuai bakat dan minat dari teman-teman. Iya. Sebenarnya itu masalah utama ketika mau masuk ke organisasi, karena biasanya orang-orang yang beranggapan seperti yang tadi Kak Sakila bilang, Ya. kebanyakan karena orang yang salah masuk organisasi atau tidak meriset organisasi tersebut bergerak di bidang mana, ataukah tidak sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Jadi banyak muncul stigma-stigma di masyarakat terkait organisasi tersebut mengarah ke hal yang lebih negatif. Ya, atau mungkin nih Kak ya, orang-orang itu nggak tahu gimana nih rasanya, apa maksud dari jualan yang dituju itu, paham nggak sih Kak? Mereka nggak paham bahwasanya apa tujuan kita berjualan itu ya. Untuk itu, kalau teman-teman mau tahu kenapa anak organisasi rata-rata bisa dikatakan, kalau anak organisasi mengatakan galang dana, galdan. Ya, galang dana. Iya, kalau teman-teman mau tahu kenapa anak organisasi itu menjalankan yang namanya galdan, silahkan masuk organisasi supaya teman-teman bisa kelola sendiri galdannya ya. Oke. Seperti pengalaman pribadi. Iya, ini pengalaman pribadi saya, dan karena saya sudah mengalami itu, saya merasa ya itu hal yang wajar-wajar saja. Tidak buruk juga kan? Ketika teman-teman mengetahui mengapa alasan teman-teman harus galang dana, betul ya? Ya, sebenarnya kalau galang dana sendiri kan karena kan ada yang namanya dana untuk setiap lembaga, dan untuk kegiatan-kegiatan yang dibuat dari mahasiswa kan tidak semuanya mencukupi ya. Iya, jadi betul. makanya ada galang dana. Selain dari tidak semua dana yang diterima itu mencukupi, itu juga salah satu bentuk peningkatan keahlian dan skill untuk orang-orang yang bergabung ke dalam organisasi tersebut dalam bidang berwirausaha. Apalagi UNM ini adalah kampus yang dikenal dengan kewirausahaannya juga. Iya, kan? betul. Dan ya, selain itu yang menjadi alasan kenapa galang dana itu selalu hadir dalam organisasi, karena perlu teman-teman ketahui ya, ini adalah skill bahwasanya memang kita diberikan dana kemahasiswaan oleh pihak fakultas ataupun universitas. Kami tidak mengatakan itu kurang atau lebih, tapi ketika menjadi anak organisasi ada yang namanya program kerja, dan di situ program kerjanya tidak hanya satu, dan mungkin ada banyak program kerja yang disusun sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat kerja. Nah, bisa saja mungkin program kerjanya bisa menghampiri 10 program kerja yang kebanyakan dalam lembaga lebih dari 10 program kerja yang telah mereka susun pada saat rapat kerja. Makanya untuk dananya sendiri kan tidak semua dana yang diberikan oleh universitas maupun fakultas cukup untuk 10 program kerja yang akan lembaga tersebut laksanakan. Makanya muncul galang dana ini ataupun pencarian dana dan usaha. Iya. Oke, saya masih kurang paham nih Kak, masih ada yang beranggapan seperti itu. Tapi dari pengalaman pribadi saya nih Kak ya, sebagai mahasiswa yang yang saat ini menjadi pengurus lembaga dan pernah menjadi panitia, menurut saya itu fine-fine saja, dan itu adalah kreativitasnya seorang mahasiswa. Ya, betul ya Kak? Ya, untuk itu sendiri kan kebanyakan orang perspektifnya tidak menyeluruhkan, tidak melihat dampak positif maupun negatif dalam melakukan galang dana dan usaha. Kebanyakan termakan omongan-omongan orang yang hanya memandang lembaga ini secara negatif kan. Jadi satu pandangan negatif akan banyak mempengaruhi banyak pandangan kan. Jadi seolah-olah galang dana ini merupakan hal negatif yang dilakukan pada saat dalam berlembaga begitu. Iya, betul. Jadi tergantung sih ya ke stigmanya masyarakat mau bagaimana. Tapi untuk mengetahui kebenarannya, sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk masuk organisasi dan mengembangkan organisasi itu sendiri supaya teman-teman tahu bagaimana sebenarnya itu galang dana ya. Tapi tetap sesuai dengan skill maupun passion dari teman-teman itu sendiri. Iya, betul. Jangan ada paksaan. Nah, terlepas dari stigma-stigma ini nih Kak, kayaknya kita kesampingkan dulu deh stigma itu. Karena sekali lagi saya mengatakan mereka tidak merasakan menjadi kita sebagai anak organisasi ya. Kemudian untuk mematahkan itu deh Kak ya, saya mau tahu nih, menurut Kak Miftah, apa sih kelebihan dari organisasi itu sehingga kita harus masuk nih? Untuk organisasi sendiri sebenarnya punya banyak kelebihan dan sisi positif. Ya. Asalkan dari teman-teman yang mau join ke dalam sebuah organisasi, tahu passion, bakat, dan keahliannya ada di mana. Sehingga saat masuk ke dalam organisasi tidak jenuh atau tidak merasa bosan karena tidak sesuai dengan passion, bakat, dan keahliannya masing-masing. Untuk
Dan untuk himpunan saya sendiri atau organisasi yang saya tekuni saat ini, saya merasa banyak sisi positif yang baik dari saya sebelum masuk organisasi maupun setelah saya masuk organisasi, banyak sisi positif yang bisa diambil. Seperti menjadi penyambung lidah antara mahasiswa aktif ke pihak fakultas maupun pihak universitas. Salah satunya seperti yang penurunan UKT ya. Salah satunya seperti itu. Mahasiswa yang kurang sanggup dalam membayar UKT-nya itu nanti bisa disalurkan ke himpunan dan himpunan yang akan menjadi penyambung lidah antara mahasiswa yang membutuhkan tersebut ke pihak jurusan maupun fakultas. Selain itu Kak? Selain itu untuk himpunan ini sendiri, setiap bidang dalam himpunan saya sendiri kan kebetulan ada 4 bidang. Untuk setiap bidangnya kan punya program-program yang disasarkan ke mahasiswa aktif. Hal-hal menarik yang saya lihat pada lembaga yang saya tekuni sekarang ini, punya banyak program-program kerja yang mereka sasarkan ke mahasiswa-mahasiswa aktif yang butuh untuk mengembangkan minat, skill maupun passion yang mereka miliki. Salah satunya kami baru saja kemarin mengadakan sekolah multimedia. Kegiatan kami ini bergerak di bidang IT, kebanyakan di bidang IT atau dalam bidang desain begitu. Untuk mengembangkan minat dari mahasiswa yang tertarik untuk belajar membuat desain begitu. Kemudian salah satu hal-hal yang kami lakukan juga, satu bidang yang menarik pada lembaga yang saya tekuni saat ini, kami punya bidang yang namanya pemberdayaan perempuan. Dan tidak semua lembaga kemahasiswaan mempunyai bidang itu bidang tersebut. Nah, bidang pemberdayaan perempuan ini bidang yang dibuat untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di jurusan saya sendiri. Salah satu program kerja besar yang sudah dilaksanakan oleh bidang ini baru saja kemarin selesai dilaksanakan talk show keperempuanan. Talk show ini membahas tentang HAM atau hak asasi manusia serta pelecehan yang dialami perempuan-perempuan saat ini di seluruh Indonesia. Jadi bidang ini adalah salah satu bidang ya Kak yang ada di himpunan, dan memang menurut saya itu adalah hal mulia yang dilakukan himpunan ketika dia memberikan banyak manfaat karena salah satunya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya ini nih hak-hak seorang perempuan. Perempuan itu nggak boleh disepelein seperti ini seperti itu ya Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi benar-benar lembaga kemahasiswaan yang kami tekuni saat ini menurut saya cukup menarik dengan segala program kerjanya ya, dan tentunya banyak pertimbangan sebelum mengambil program kerja tersebut. Seperti tadi ada sekolah multimedia untuk mengembangkan skill dan minatnya mahasiswa di bidang IT, atau lebih tepatnya mungkin dalam mengedit desain atau mengedit. Kemudian ada bidang pemberdayaan perempuan yang di sana kita akan menyalurkan hak-hak seorang perempuan ya. Apalagi saat ini marak terjadinya pelecehan seksual di dunia kampus. Jadi berdasarkan apa yang dijelaskan dari Kak Miftah tadi, saya bisa mengajak teman-teman untuk tidak menjudge organisasi seburuk-buruknya itu ya. Kalau memang teman-teman merasa ada yang nggak baik, ada yang buruk dari organisasi itu, silahkan teman-teman masuk dan memperbaiki apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dari organisasi itu. Nah, itu adalah cara terbaik daripada teman-teman berkuar-kuar dan memberikan stigma-stigma yang mungkin kurang pas untuk organisasi itu, sehingga memberikan mengajak teman-teman yang lainnya untuk berstigma buruk terhadap organisasi itu. Untuk itu mungkin ini menjadi akhir dari perbincangan kita ya Kak, tapi karena di luar ini Kak Miftah adalah teman saya, pastinya ini bukan akhir ya. Namun sebelum episode ini benar-benar berakhir nih Kak Miftah, satu lagi deh yang saya minta, tolong Kak Miftah beri closing statement deh, entah itu tentang organisasi atau mungkin yang lainnya yang mau Kakak sampaikan di ini bukan podcast. Sedikit statement dari saya untuk teman-teman semuanya yang masih bimbang dalam berorganisasi. Pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba. Silahkan bergabung ke dalam organisasi sesuai dengan passion, minat, bakat maupun keahlian dari teman-teman sekalian. Karena menurut saya itu tidak akan merugikan waktu dari teman-teman selama kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan tersebut bisa menambah wawasan dari teman-teman. Mungkin itu dari saya.
Ya, terima kasih Kak atas closing statement-nya. Nah, pokoknya kayaknya masih ada yang kurang nih Kak ya. Mungkin ada harapannya Kakak untuk Ini Bukan Podcast ke depannya mau bagaimana nih Kak? Harapan saya untuk Ini Bukan Podcast, semoga kegiatan ini dapat berjalan terus ke depannya dan semakin menambah wawasan orang-orang di luar sana tentang hal-hal yang lebih positif lagi. Oke, itu adalah harapan Kak Miftah untuk Ini Bukan Podcast ya. Untuk itu saya sangat berterima kasih ya Kak, terima kasih telah hadir di Ini Bukan Podcast. Iya, sama-sama Kak. Dan membagikan pengalamannya yang mungkin akan membuka stigmanya masyarakat agar tidak berpikiran buruk lagi tentang organisasi. Mungkin masih ada nih teman-teman yang ingin bertanya tentang mungkin organisasi atau mau cari tahu tentang Kak Miftah itu bagaimana sebenarnya ya di sosial media. Mungkin Kak Miftah bisa spill sedikit dong sosial medianya Kak Miftah. Untuk sosial media sendiri, untuk teman-temannya yang masih ingin mengajukan pertanyaan atau ada pertanyaan terlintas di benak teman-teman, mungkin bisa bertanya di sosial media saya di bawah ini @muhmiftah_. Oke, jadi silahkan ya di follow dan DM kalau ada pertanyaan, boleh ya Kak Miftah? Boleh. Ya boleh. Asalkan teman-teman bilang, Kak saya dapat ini dari Ini Bukan Podcast, biar Kak Miftah langsung tahu, oh ternyata ada pertanyaan tentang organisasi atau tentang saya yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Ya itulah tadi bincang-bincang saya bersama Kak Miftah di episode kali ini. Jangan sedih ya teman-teman, karena masih ada episode-episode selanjutnya. Untuk itu, kalau teman-teman suka video ini silahkan like dan komen. Bagikan ke teman-teman kalian ketika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe di youtube.com/muhakbar. Untuk itu, saya Sakila Kahar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan podcast. Iya kah? Ya.